Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tapi bersama niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana diberikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual atau intellectual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana, sehingga terdakwa Eliezer Puding Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Candrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Candrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Lumiu untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, termasuk kasus tertentu yang disebutnya, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer Puding Lumiu sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama, justru keluarga korban itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Itu juga sudah sesuai dengan SEMA nomor 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan
dasar-dasar pertimbangan penuntut umum memberikan hukuman yang berbeda, yaitu sebagai pelaku utama atau intelektual leader yaitu Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup, Eliezer tadi dengan hukuman 12 tahun, dan beberapa terdakwa lainnya diberikan hukuman 8 tahun agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. Selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh Bapak Jambidung dan dilengkapi juga dengan Direktur TPUL. Silakan Pak Jambidung Warda, silakan Pak Jambidung. Yang di sini tadi Terima kasih Pak Ketut, Mas Uspen. Kawan-kawan media yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 184 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu kami diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan. Itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah melimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi. Kita dengar pledoi dari penasihat hukum.
ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku membela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan, ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan P21. Ini udah P21, udah sidang limpah terbukti, dibilang juga tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa meminta untuk membunuh, kan tidak boleh, tidak ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipleset-plesetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat silakan Pak. Silakan berpendapat apapun, saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang, bukan polemik loh. Saya nggak mau bilang polemik, nggak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arif, memberikan keadilan. Tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi kan punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan.